Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ada pemain tolak bela PSG karena jersey LGBT. PSG menghadapi Montpellier di lanjutan Ligue 1 akhir pekan lalu. Dalam laga itu PSG mengenakan jersey dengan simbol LGBT. Salah satu gelandangnya dikabarkan menolak main karena hal tersebut. Pemain tersebut ialah Idrissa Gueye. Pochettino sempat mengatakan Gueye absen karena masalah pribadi tetapi bukan cedera. Dan pemberitaan yang beredar adalah karena jersey PSG mendukung keberagaman. Tahun lalu Gueye juga absen di momen yang sama, ketika itu pemain Senegal tersebut mengaku punya masalah pada perutnya. Bayern berburu striker anyar pengganti Lewandowski. Kontrak Lewandowski bersama Bayern hanya menyisakan 1 tahun lagi. Striker Polandia itu memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya di Allianz Arena. Bayern Munich mulai ancang-ancang mendatangkan penyerang baru pengganti Lewandowski. Beberapa nama kabarnya masuk pertimbangan jajaran direksi klub. Sadio Mane menjadi salah satu yang diincar Bayern. Selain Mane, Bayern juga tertarik dengan striker Stuttgart Sasa Kalsic. Erik ten Hag tegaskan ingin pertahankan Ronaldo di MU. MU akan dilatih Erik ten Hag musim depan. Pria Belanda itu dikontrak sampai 2025. Erik ten Hag mengaku masih membutuhkan Ronaldo di MU. Penyerang asal Portugal itu disebut bakal membantunya, khususnya dalam urusan bikin gol. Musim ini Ronaldo memang menjadi top scorer MU. Pemilik 5 Ballon d'Or itu membuat 24 gol dan 3 assist dari 39 penampilan. Erik ten Hag mengapresiasi ketajaman sang mega bintang musim ini. Bale tinggalkan Madrid akhir musim, mungkin balik ke Inggris. Kontrak Bale bakal habis per 1 Juli mendatang dan tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabeu. Sebab baik Bale dan Madrid memang tidak bisa bersatu lagi. Meski demikian, sampai saat ini belum ada kepastian kemana Bale akan pergi musim depan. Yang pasti Bale akan kembali merumput di Liga Inggris. Gareth Bale akan meninggalkan Real Madrid, sepertinya dia akan kembali bermain di Inggris. Tetapi masa depannya tergantung Wales dan hasil playoff Piala Dunia, ujar agen Gareth Bale, Jonathan Bernat. Klopp tak yakin Manchester City bakal kepleset lagi. Liverpool masih terus memberi tekanan ke Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Setelah City ditahan imbang West Ham, si merah berkesempatan menipiskan selisih menjadi hanya 1 poin menuju pekan terakhir. Akhir cerita, yang terbaik buat Liverpool niscaya adalah menyalip City di pekan terakhir. Tetapi manajer Liverpool Jurgen Klopp sendiri menyiratkan ketidakyakinannya. Sebab Manchester City begitu jarang kehilangan poin di 2 laga beruntun. Terakhir kali itu terjadi adalah pada Desember 2020 silam. Meski begitu, Liverpool tak punya pilihan lain kecuali gaspol sampai detik terakhir. Juventus versus Lazio, sinyonya tua imbang di kandang 2-2. Laga Juventus versus Lazio berlangsung di Allianz Stadium. Tuan rumah mampu unggul 2 gol di babak pertama berkat aksi Dusan Vlahovic di menit ke-10. Cross-in. Dan Alvaro Morata di menit ke-36. Alvaro Morata, number 2. Memasuki babak kedua, Lazio mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Alexandro di menit ke-51. Better shape to it, and it's in. Dan Sergej Milinkovic-Savic di penghujung laga. Goes alone. Milinkovic-Savic. Skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Juventus masih berada di posisi keempat dengan raihan 70 poin, sedangkan Lazio tepat di bawahnya dengan torehan 63 poin. Newcastle United versus Arsenal, The Gunners takluk 0-2. Pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-37 yang dihelat di St. James Park, gol-gol kemenangan Newcastle dibuat di babak kedua dari bunuh diri Ben White di menit ke-55 dan Bruno Guimaraes di menit ke-85.
Dua kekalahan beruntun membuat Arsenal kini tertahan di posisi kelima klasemen dengan 66 poin, selisih 2 angka dari Tottenham Hotspur di posisi keempat. Hanya ada satu laga sisa untuk Arsenal menyalip rivalnya tersebut dan finish 4 besar, sedangkan Newcastle naik ke posisi ke-12 dengan raihan 46 poin. Arsenal tak berada di level Liga Champions. Arsenal tumbang 0-2 saat bertandang ke markas Newcastle United. Kekalahan ini membuat Arsenal membuang kesempatan untuk menggusur posisi Tottenham Hotspur di 4 besar. Persaingan untuk memperebutkan satu tiket ke Liga Champions antara Arsenal dan Tottenham bakal ditentukan di pekan terakhir. Mikel Arteta jelas begitu menyesalkan kekalahan anak asuhnya ini. Ia menilai peluang untuk menembus Liga Champions bakal sulit dengan hasil ini. Chelsea finish 4 besar, Spurs Arsenal berebut satu tiket tersisa. Chelsea dipastikan finish 4 besar Liga Inggris tanpa harus berkeringat. Kepastian ini didapat setelah Arsenal takluk 0-2 dalam lawatannya ke St. James Park. Satu tiket tersisa akan diperebutkan Tottenham dan Arsenal. Tottenham memegang kendali dalam perburuan satu tiket Liga Champions yang tersisa. Tottenham hanya butuh satu angka saat menyambangi Norwich City. Jalan satu-satunya bagi Arsenal adalah mengalahkan Everton sambil berharap Tottenham tumbang. Kira-kira siapa yang bakal lolos 4 besar, Tottenham Hotspur atau Arsenal? Ada insiden gegar otak dan gigi copot di laga Newcastle versus Arsenal. Laga antara Newcastle melawan Arsenal berjalan cukup keras, dua pemain Newcastle merasakan cedera. Yang pertama terjadi di menit ke-28 di mana Callum Wilson sempat harus mendapat perawatan karena berbenturan dengan pemain Arsenal hingga giginya copot. Dan yang kedua, insiden terjadi di menit ke-46 saat babak kedua baru berjalan. Fabian Schär tergeletak di area tengah lapangan usai berduel udara dengan Nketiah sampai Schär divonis sementara gegar otak dan digantikan oleh Jamal Lascelles di menit ke-50. Arsenal keok, Granit Xhaka salahkan rekan-rekannya sendiri. Arsenal tampil mengecewakan ketika menyambangi Newcastle dalam duel pekan ke-37 Premier League 2021-2022. The Gunners takluk 0-2, asa finish 4 besar pun terancam gagal. Setelah pertandingan, Xhaka terdengar menyalahkan rekan-rekannya, khususnya para pemain muda Arsenal. "Saya tidak tahu mengapa kami tidak melakukan apa yang diminta pelatih," ujar Xhaka di Sky Sport. "Jika ada pemain yang tidak siap untuk pertandingan ini, diam di rumah saja. Usia bukan hal penting. Jika Anda grogi, diam saja di bangku cadangan atau berdiamlah di rumah. Anda membutuhkan pemain dengan keberanian untuk masuk lapangan dan bermain." Selanjutnya, Paulo Dybala dan Giorgio Chiellini berpisah dengan fans Juventus di Stadion Allianz. Laga Juventus versus Lazio dalam pekan ke-37 Liga Italia 2021-2022 menjadi kali terakhir Paulo Dybala dan Giorgio Chiellini berseragam Juventus di Stadion Allianz. Keduanya tak memperpanjang masa bakti bersama si nyonya tua. Chiellini merupakan kapten sekaligus salah satu pemain paling loyal Juventus. Ia pertama direkrut Bianconeri pada 2004 dan telah memenangi tak kurang dari 20 trofi juara, termasuk 9 Scudetto Serie A. Sedangkan Dybala bergabung dengan Juventus dari Palermo pada Juli 2015 dan telah berkontribusi menyumbangkan 5 trofi Liga Italia, 4 trofi Coppa Italia, dan 3 trofi Supercoppa Italiana. Dalam momen ini, Dybala terlihat menangis sesenggukan saat berpamitan dengan fans Juventus. Sadis, Eden Hazard patahkan 2 jari kaki bek Cadiz. Pelanggaran keras yang dilakukan Eden Hazard menyebabkan bek Cadiz Carlos Acapo mengalami cedera serius. Insiden terjadi ketika Hazard mencoba memblok tendangan Acapo di menit ke-74. Selepas pertandingan, Acapo memposting foto ronsen kaki kanannya yang terkena hantaman. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa 2 jari kaki Acapo mengalami patah. Pelatih Cadiz Sergio González mengkonfirmasi bahwa cedera Acapo cukup parah. Dia pun menyoroti aksi brutal Hazard, meskipun enggan mengkritik keputusan wasit Antonio Mateu yang hanya memberikan kartu kuning. Segera tinggalkan Real Madrid karena masalah kontrak, Casemiro merapat ke Chelsea.
Chelsea bergerak cepat mendekati Casemiro setelah sang gelandang Brazil ingin meninggalkan Real Madrid karena masalah kontrak yang berlarut-larut. Sebagai informasi, Casemiro dan Real Madrid kini tengah dalam perbincangan terkait perpanjangan kontrak yang sejatinya baru habis Juni 2025. Namun pembicaraan kedua kubu kini berlarut-larut karena tak adanya kesepakatan terkait kenaikan gaji Casemiro. Lebih lanjut, Chelsea diperkirakan membutuhkan dana 50 juta euro untuk mendatangkan pemain 30 tahun tersebut di bursa transfer musim panas nanti. Elegan perpaduan desain klasik dan modern, ini jersey baru Real Madrid 2022-2023. Raksasa La Liga Real Madrid merilis jersey barunya untuk musim 2022-2023. Jersey ini merupakan buatan sponsor April mereka yakni Adidas. Jersey baru ini merupakan tribut untuk sejarah panjang El Real yang penuh kesuksesan. Jersey baru ini akan memakai fitur kerah dan diberi kancing. Desain ini bukan tanpa alasan. Desain tersebut merupakan simbol peringatan ulang tahun Real Madrid yang ke-120. Sementara itu, perilisan jersey ini sendiri dimeriahkan oleh kehadiran 3 legenda Real Madrid. Mereka adalah Roberto Carlos, Raúl González, dan Iker Casillas. Kylian Mbappe dan Real Madrid diklaim telah capai kesepakatan verbal. Kylian Mbappe tampaknya akan benar-benar menjadi striker Real Madrid untuk musim depan. Kedua belah pihak diklaim telah mencapai kesepakatan verbal. Sejumlah pihak telah memastikan hal ini pada Selasa 17 Mei. The Athletic menuturkan bahwa Mbappe telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Real Madrid. Sekarang pemain berusia 23 tahun itu belum menandatangani dokumen dengan Real Madrid. Di sisi lain, PSG masih berusaha meyakinkannya untuk berubah pikiran dan memperpanjang kontraknya yang kedaluarsa pada akhir Juni 2022. Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan bahwa kepastian Mbappe ke Real Madrid akan segera diumumkan ke publik. Keluarga dan pengacara sang pemain akan terlibat. Lionel Messi bikin PSG makin cuan. Kontribusi Lionel Messi buat Paris Saint-Germain tidak hanya di dalam lapangan saja. Pemilik 7 Ballon d'Or itu juga turut andil dalam pemasukan klub musim ini. Menukil laman Marca, Messi meningkatkan pendapatan sponsor hingga mencapai 300-310 juta euro di musim 2021-2022. Angka tersebut menjadi rekor baru bagi PSG, mengalahkan musim 2018-2019 dengan 295 juta euro. Tidak hanya dari sponsor, PSG juga meraup untung besar melalui penjualan jersey. Ada 1 juta jersey yang laku terjual, 60%-nya merupakan seragam nomor 30 Messi. Lionel Messi turut menjadi magnet para penggemar selama pertandingan kandang PSG. Pendapatan klub dari penjualan tiket melesat hingga 132 juta euro sejak awal musim 2021-2022. Luis Suarez tinggalkan Atletico Madrid, Inter Milan siaga 1. Inter Milan dikabarkan menghubungi perwakilan Luis Suarez mengenai kemungkinan transfer gratis di musim panas. Penyerang Uruguay berusia 35 tahun itu akan meninggalkan Atletico Madrid pada akhir bulan depan setelah kontraknya tidak diperpanjang. Merekrut veteran Uruguay itu dengan status bebas transfer akan melengkapi lini serang Inter Milan. Suarez memiliki pengalaman baik di level domestik maupun internasional. Namun ada klub lain yang juga tertarik pada mantan pemain Liverpool dan Barcelona itu, termasuk Aston Villa, Sevilla, dan Inter Miami. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!